Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Furkan Fikri dengan MPIC M233510. Di sini saya akan membuat video tentang tugas mempelajari cara menerapkan Google State Management. Di sini saya mendapatkan sebuah video yaitu membuat Google State Management di React dengan hooks dan konteks dari license dev. Halo semua, apa kabar? Seperti yang kita tahu, untuk membuat dan manajemen state di React, kita menggunakan hook useState. Namun ada hook lain yang bisa digunakan untuk membuat dan manajemen state, yaitu useReducer. Nah, useReducer ini digunakan untuk menangani state management yang kompleks. Dan nantinya, kita akan membuat state-nya bisa diakses secara global dengan bantuan useContext. Jadi nanti kita akan menggabungkan antara useReducer dengan hook useContext. Dan untuk studi kasusnya, di sini ada web to-do list, yang mana memiliki fungsionalitas menambahkan datanya, membaca, mengedit, dan menghapus. Jadi misalnya saya akan menambahkan datanya, kemudian datanya telah dibaca, dan kita bisa melakukan edit, dan yang terakhir kita bisa menghapus. Datanya. Oke, dengan begitu, mari kita mulai belajarnya. Pertama, kita import dulu hook useReducer-nya, kemudian kita gunakan di komponen. Untuk aturan penggunaannya sama seperti hook lainnya. Saya gunakan di sini. Di useReducer ini memiliki beberapa parameter yang harus kita isi. Yang pertama yaitu function. Saya akan berikan nama fungsinya yaitu reducer. Function ini berguna untuk manajemen state-nya. Dan yang kedua yaitu nilai awalnya atau nilai default-nya. Saya akan berikan variabel yang bernama init state. Dan kemudian hook ini akan mereturn array sama seperti useState. Jadi saya akan tangkap, saya buat sini array destructing. Untuk value pertamanya yaitu state-nya, saya beri nama state, dan yang kedua yaitu function-nya. Di sini namanya saya berikan dispatch. Nah, di sini cara kerja function dispatch dengan setter yang ada di useState ini berbeda ya cara kerjanya. Yang mana kalau menggunakan setter, kita harus memberikan logic. Seperti halnya di function addToDo, kita set to-dos, kemudian kita buat logiknya. Sedangkan function dispatch ini, kita cukup mengirimkan action. Atau gampangnya, kita cukup kasih tahu ke reducer bahwasanya saya melakukan tambah data. Kemudian sini saya akan buat variabel untuk init state-nya dan juga function reducer. Saya buat di atas komponen app-nya. Nanti kedepannya kita buat terpisah ya di folder sendiri. Untuk saat ini saya buat sini dulu untuk mempermudah. Saya buat const init state. Saya akan berikan value-nya array, sama seperti yang ada di sini useState array kosong. Kemudian saya buat function yaitu reducer. Yang mana function ini memiliki beberapa parameter ya yang harus kita buat. Yang pertama yaitu state untuk menangkap state-nya, dan yang kedua yaitu action. Nah, isi dari action ini beserta teman-teman ya. Di sini saya akan berikan isinya itu objek yang memiliki property, type, dan juga payload untuk memberikan datanya. Dan kemudian untuk isi function reducer yaitu kita buat action yang akan kita lakukan. Yang mana di sini ada 3 ya, yaitu function addToDo, delete, dan juga update. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan switch ataupun if else. Tapi di sini saya menggunakan objek. Jadi saya buat sini const to-dos. Untuk key-nya saya berikan add to-do. Dan value-nya yaitu arrow function yang return array. Nah, untuk melakukan operasi menambah, menghapus, ataupun mengupdate itu harus immutable ya, nggak boleh mutable. Artinya kita nggak boleh langsung mengubah isi datanya secara langsung. Jadi kita nggak boleh langsung buat seperti ini set titik push. Jadi untuk itu kita akan menggunakan array. Sini kita copy isi state-nya dan kita buat data barunya yaitu objek yang mana di sini ID saya buat di sini random. Saya menggunakan crypto, kemudian saya generate random ID. Dan untuk data kedua yaitu property data, value-nya dari action titik payload. Jadi nanti kita kirimkan datanya lewat action. Untuk saat ini saya buat seperti ini dulu, dan kemudian kita buat di sini to-dos, kita berikan action dot result, dan saya akan membuat nilai default-nya result. Kemudian kalau saya coba, saya hapus ya untuk di bagian function addToDo-nya. Saya tidak gunakan lagi setter dari useState, tapi kita gunakan dispatch. Di sini kita tinggal kirim action type-nya, yaitu objek, kita berikan type, kemudian kita berikan value-nya yang ada di reducer, yaitu addToDo, dan kita kirimkan payload-nya, yaitu objek to-do. Dan kalau kita lihat, saya buat sini console.log state sf. Saya inspect dulu. Saya tulis ASD. Bisa teman-teman lihat ya di konsol. Maka tampil data ASD. Saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu ya cara menggunakan dispatch. Tinggal kita kirim action type-nya. Kalau perlu data ya tinggal kita masukkan. Delete, to do, return. Kita berikan sini type-nya. Tapi state sf. Kemudian saya coba. Saya tambahkan di sini ASD. Oke, sepertinya ada error. Kalau saya inspect. Di sini dikatakan kita kurang menambahkan key to do. Ke atas di sini action payload-nya kita tambahkan property to do. Save. Saya close lagi inspect-nya. Kita tambahkan ASD. Oke, berhasil. Dan selanjutnya kita tes delete-nya. Oke, berhasil. Setelah itu kita buat update to-do-nya. Di bawah delete to-do, saya buat update to-do. Value-nya yaitu arrow function. Sini return yaitu state titik map. Saya buat to-do. Sini kita akan cek to-do titik ID ketemu dengan action dot pilot titik ID. Kalau sama, kita gunakan action dot pilot. Tapi kalau tidak ya kita return to-do. Kita biarkan datanya sama. Setelah itu kita gunakan di function change to-do. Kemudian kita copy dari parameter objek. Setelah itu save. Kita coba ASD, kemudian saya edit FDH, save. Oke, berhasil. Saya delete. Oke. Tinggal kita hapus useState-nya, karena kita sudah tidak butuh lagi. Save. Jadi begitu tentang penggunaan useReducer. Tapi di sini kan untuk memberikan state pada komponen lain, kita akan gabungkan dengan useContext. Merapikan ya. Kita
kita akan membuatnya di file terpisah untuk variabel init state function reducer. Jadi saya buat di sini directory baru yang bernama store. Saya buat di dalamnya namanya reducer.js. Tinggal kita cut dan kita gunakan sini dan kita buat export, save, kita import di app komponennya dan save. Kita coba, seharusnya tidak ada masalah. Add, edit, delete. Oke. Dan untuk menghindari typo ya, dalam kita memberikan type ke reducernya, untuk type-nya saya akan menyimpannya di variable. Jadi saya akan membuat lagi file di dalam directory store yaitu namanya action.js. Setelah itu saya buat variabelnya. Untuk nama variabelnya saya menggunakan huruf besar semuanya, add to do. Kemudian jangan lupa export. Setelah itu saya buat 2 variabel lagi untuk delete dan update-nya. Oke, saya save. Tinggal kita gunakan di reducer, import. Selanjutnya kita gunakan, kita ganti key-nya bukan static seperti ini lagi, tapi kita gunakan variabelnya. Hapus lagi bagian bawah, save. Kita gunakan lagi action-nya di komponen app, import. Kemudian kita gunakan yang bernama di function add to do, kita berikan add to do. Tinggal kita gunakan lagi di bawahnya. Save, kita coba, seharusnya tidak ada masalah. SD, edit, save, delete. Oke. Setelah itu kita akan membuat konteksnya. Untuk membuat konteksnya, saya buat isinya nanti kita berikan dari state reducer. Dan kemudian kita buat untuk dispatch-nya, to do dispatch. Untuk isinya juga sama, kita berikan bool, nanti kita isi dispatch dari reducer. Kemudian kita export. Setelah itu save ke app komponen, kemudian import, yaitu to do konteks dan juga to do dispatch konteks. Nah, ini merupakan komponennya, to do konteks dan juga to do provider. Kemudian dispatch konteks, pelan to do dispatch konteks. Kita hapus sini code-nya, kita paste, tinggal kita import action-nya, yaitu add to do. Dan kita gunakan hook use konteks. Dan sini kita gunakan dispatch konteks yang kita buat. Kita import to do dispatch konteks karena kita akan menggunakan dispatch. Sini kita berikan to do dispatch konteks. Kita buat sequence dispatch, kemudian save ke app komponen dulu. Saya save dan kita coba tambahkan SD, seharusnya berhasil. Oke, kita berhasil menambahkan datanya langsung dari komponen to do form. Nah, selanjutnya tinggal kita hapus props dari komponen to do list. Kita hapus terus konteks dari to do dispatch konteks. Tinggal kita paste di sini fungsi yang dapat kita import lagi action-nya, kemudian save. Kita coba tambahkan data baru ASDF, saya edit GHI, save. Oke, berhasil. Kemudian saya delete. Oke. Jadi begitu cara membuat state global dengan gabungan use reducer dan use context. Jadi di parent-nya di komponen ini kita tidak perlu lagi mengirimkan props ke child komponennya, yaitu di sini to do form dan juga to do list. Kita langsung bisa gunakan state dan juga dispatch-nya secara langsung di komponen tersebut. Sebagai tambahan untuk mengurangi kompleksitas dari penggunaan use context, kita akan membuat providernya to do context dan to do dispatch langsung di file to do context. Jadi di sini saya buat komponen to do provider. Sini tinggal kita copy ke komponen app. Ini kita berikan function reducernya. Kemudian saya buat to do ekstensi. Saya save. Oke, saya update importnya. Saya close lagi sidebar-nya. Pertama saya ke app komponen. Kita hapus initial reducer dan juga to do konteksnya. Hapus. Tinggal kita import to do provider. Hapus komponen to do konteks dan juga dispatch konteks. Kita berikan dian ke to do list-nya. To do konteks, hook use konteksnya. Baik, sekian yang mempelajari yaitu membuat global state management. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.